Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Nah, sekarang kita tanya yuk kabar-kabar kakak guru sekolah minggunya. Kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak Vera hari ini mau ajak adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Nah, sekarang kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kita sama-sama bernyanyi, Bapakku datang. Tuhan telah menjagai kami sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bersama-sama bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang telah Engkau kuduskan ini. Tuhan, walaupun kami masih melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, berkati ibadah kami, dari kami memulai sampai kami mengakhiri nantinya. Biarlah Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Bapa yang baik, banyak sekali doa-doa yang ingin kami panjatkan kepadamu, terlebih untuk keadaan kota kami, bangsa kami, dan seluruh dunia ini ya Bapa. Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Tuhan, jagai kami, lindungi kami Tuhan, tetap berikan kesehatan bagi kami Tuhan, agar kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam apapun kondisi dan keadaan kami. Bapa yang baik, kami sudah rindu sekali Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan waktu yang tepat bagi kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini.
Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, terlebih mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih ingat lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya? Masih ingat? Kita nyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari Tita yang kedua. Kita sama-sama mengucapkannya adik-adik. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah adik-adik, tema untuk kita minggu hari ini ialah Aku peduli kepada sesama. Adik-adik tahu nggak? Mengasihi sesama juga merupakan contoh perbuatan peduli. Untuk itu sama-sama kita bernyanyi, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai 13. Kita buka Alkitab kita. Cari di Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai 13. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama yuk adik-adik. Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?
Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang oleh kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan suatu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian epistel kita untuk minggu ini. Siapa di sini adik-adik yang suka mengeluh? Disuruh ini mengeluh, disuruh itu mengeluh. Nah, adik-adik mulai hari ini adik-adik harus stop untuk mengeluh dan melihat perbuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Untuk itu sama-sama kita nyanyikan, stop, ku mau katakan. Warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online. Untuk itu adik-adik jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang sopan dan rapi ya. Jangan lupa juga untuk menyediakan Alkitabnya dan buku ND anak sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan dokumentasi dan juga mengerjakan tugas perhorong yang akan kakak kirimkan melalui WhatsApp grup Natoras ya. Jangan lupa dikumpulnya paling lambat tanggal 7 September 2021. Jangan lupa ya adik-adik. Itu saja warta sekolah minggu untuk kita minggu hari ini. Shalom. Kasih Tuhan Yesus kepada kita itu lebih tinggi dari langit, lebih indah daripada bintang-bintang di langit. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama mengangkat pujian setinggi-tingginya langit.
Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak sekolah minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah online kita pada hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita yang tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca. Dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini yang memberi makan 5.000 orang yang diperbuat oleh Yesus, itu hendak mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang penuh kuasa. Dia berkuasa, dia bisa membuat mujizat-mujizat yang membuat manusia itu boleh percaya kepada dia. Kita lihat begitu banyaknya orang yang mengikut dia, sampai dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini 5.000 orang laki-laki. Dan kita lihat pengakuan di atas firman Tuhan dari orang banyak yang mengikuti dia, bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itulah pada zaman Yesus banyak orang yang mengikut dia, banyak yang hendak menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Kalaupun ada yang percaya kepada dia, kalaupun ada yang hanya ikut-ikutan saja, kalaupun hanya karena mau mencoba Yesus seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi, tetapi Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang bisa, yang mampu menunjukkan kuasanya kepada orang banyak. Kita lihat dalam kisah 5 roti dan 2 ikan ini,
bagaimana 5.000 orang yang mengikut dia belum makan. Ada pergumulan para muridnya. Bagaimana mungkin mereka akan diberikan makan dengan jumlah yang sangat banyak tersebut. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya untuk mencari makan. Tetapi apa kata muridnya? Tidak mungkin ada di sekitar ini penjual makan untuk 5.000 orang. Lalu adalah murid Yesus mengatakan, di sini cuma ada bekal, yaitu 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak. Kita lihat seorang anak kecil yang mampu memberikan makanannya, yang mampu memberikan bekalnya untuk diberikan kepada Yesus dan untuk didoakan untuk memberi makan 5.000 orang, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Dan disinilah kita lihat yang pertama kuasa Yesus. Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia mengucap syukur, dia berdoa dan membagikan makanan tersebut kepada 5.000 orang dan cukup. Dan kita lihat bukan hanya sekedar cukup, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini makanannya tersebut bersisa 12 baku. Inilah yang perlu anak-anak sekolah minggu saksikan dan lihat dan percayai, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu mencukupkan segala kebutuhan manusia. Dia Tuhan yang bisa memberikan tanda mujizat untuk membuat orang banyak boleh percaya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, memang ada yang percaya dan memang ada yang tidak percaya. Tetapi yang mau kita lihat adalah dia benar-benar Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus percaya kepada Yesus yang penuh kuasa, yang bisa memberikan tanda-tanda mujizat dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang hendak dikatakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Mari percaya Yesus yang penuh kuasa, yang mampu mencukupkan kebutuhan orang banyak dan juga kebutuhan kita. Kebutuhan anak-anak sekolah minggu juga mampu Tuhan cukupkan. Yang kedua yang menarik dari firman Tuhan pada hari ini, kita lihat bahwa ada seorang anak kecil yang memberikan bekalnya, yang memberikan makanannya kepada Yesus melalui muridnya. Ada 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat biasanya anak-anak itu pelit. Biasanya anak-anak itu tidak mau berbagi. Tetapi untuk Tuhan, untuk kepentingan orang banyak, anak-anak tersebut mau berbagi, mau memberikannya kepada Yesus. Dan Yesus mencukupkan kebutuhan orang banyak tersebut. Yang mau dikatakan dari sikap anak-anak tersebut kepada anak-anak sekolah minggu, kita diingatkan untuk mau berbagi. Kita diingatkan untuk peduli kepada sesama kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada teman kita yang lain. Kalau ada mainan kita, boleh berbagi untuk main bersama. Kalau ada makanan kita, kalau ada teman yang tidak punya makanan, boleh berbagi. Atau makanan itu kita bagi kepada kakak kita atau kepada adik kita. Jadi Tuhan menginginkan kita, menginginkan anak-anak sekolah minggu mau berbagi, mau peduli kepada sesama kita. Dan itu yang diberitakan Tuhan dalam firman Tuhan pada hari ini. Yakin dan percayalah, ketika kita mau berbagi, di situ Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan akan Tuhan cukupkan. Seperti yang dilakukan anak kecil tadi, itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu sekalian. Mau peduli, mau berbagi kepada sesama kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu memberikan tanda mujizat. Mari kita percaya. Dan Tuhan inginkan dari kita dipakai sebagai sarana berkat untuk berbagi kepada sesama. Jangan pelit, jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kepada adik, kepada kakak, kepada sesama kita, kepada yang membutuhkan. Tuhan mau memanggil kita untuk mau berbagi di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengajari kami anak-anak sekolah minggu
untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa, yang bisa menunjukkan kuasanya melalui tanda-tanda mujizat seperti yang Tuhan ingatkan kami dalam firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberikan kesembuhan kepada yang sakit, dan Tuhan juga mampu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah Tuhan anak sekolah minggu boleh percaya akan kuat kuasa Tuhan yang mampu mencukupkan kebutuhan mereka. Dan Tuhan ingatkan juga anak-anak sekolah minggu mau peduli kepada sesama, mau peduli kepada adik, mau peduli kepada kakak dan teman kami yang membutuhkan. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan mampu melakukannya. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sertai kami, sertai orang tua kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dan membimbing kami agar kami Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat, jauh dari virus corona yang masih ada di sekitar kami. Terima kasih Allah Bapa, berkati kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta? Lihat, salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik masih ingat lagu pujian ini? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sekolah Minggu.